I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Lagi-lagi Jawa Tengah dihebohkan penangkapan 3 orang terduga teroris. Densus 88 anti teror Polri menangkap 3 terduga teroris di Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di 3 lokasi berbeda. Dilansir dari Detik Jateng Senin 4 November 2024, satu pria ditangkap di daerah Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Demak. Kemudian satu pria ditangkap di Desa Gribik, Kecamatan Gebok, Kudus. Kemudian satu pria lainnya ditangkap di wilayah Solo, lagi-lagi Solo ini. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Arianto membenarkan informasi tersebut. Dia menegaskan penangkapan ditangani Densus anti teror Densus 88. Jadi kemarin Densus 88 menangkap 3 orang terduga teroris. Nah, berikut ini cerita Ketua RT saat Densus tangkap terduga teroris di Demak. Ini kami membacanya dari Detik News. Jadi Jawa Tengah ini ngeri. Banyak terjadi penangkapan teroris. Berarti indikasinya ya ini harus kita waspadai. Ini tugas kita bersama untuk menyadarkan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita. Ini ada suatu cerita ya dari Ketua RT saat Densus tangkap terduga teroris di Demak. Selasa 5 November 2024. Ketua RT 6 RW 20 Desa Kebun Batur Demak, Ferry Cahyadi, menceritakan momen penangkapan salah satu terduga teroris di wilayahnya oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri. Ferry mengatakan penangkapan berlangsung di waktu subuh hingga pukul 06.30 WIB. Saya waktu itu masih ada kegiatan di belakang rumah. Tiba-tiba anak saya manggil, itu ada tamu. Begitu saya keluar, ternyata sudah banyak mobil, juga ada polisi dan kanan kiri, ujung jalan sudah dipenuhi oleh polisi seperti kayak di portal. Sama berseragam yang lengkap, semuanya rata-rata di sini berseragam lengkap, semua bersenjata. Kata Ferry saat ditemui di rumahnya, dilansir Detik Jateng, Selasa 5 November 2024. Ferry berujar rumah terduga teroris bernama Sutaryono atau Abu Yazid itu berada di samping rumahnya, persis berdempetan dinding bangunan perumahan. Tetangganya itu sudah mengontrak rumah sejak Mei lalu. Memang teroris itu kebanyakan ngontrak. Ini sesuai. Sutaryono berubah nama menjadi siapa? Abu Yazid, pengakuan dari Ketua RT di Demak ini. Mereka selalu pakai nama yang ke Arab-Araban, Abu Yazid, Abu siapa, Abu Gosok. Memang seperti itu, otaknya itu didoktrin mau bikin negara Islam. Sampai nama Jawa Sutaryono itu berubah menjadi Abu Yazid. Nah ini deh. Ini doktrinnya itu. Terus Ferry mengatakan di siang hari polisi kembali ke wilayahnya untuk mengamankan sejumlah barang bukti seperti buku ya, buku alat pengkajian dan MMT bertuliskan identitas salah satu jemaah yang diduga jaringan teroris. Kalau di MMT-nya kemarin saya ditunjukkan sama pihak Densus 88 bahwa ini ada lambang yang menyatakan bahwa ini lambang ISIS jelasnya. Termasuk kayak buku-buku, alat pengkajian, handphone, dompet, beserta identitas. MMT
yang menyatakan di situ ada nama jemaah sama JAD, sama lambang ISIS. Kalau tidak, salah bilangnya, sambungnya. Diberitakan sebelumnya Densus 88 menangkap 3 terduga teroris di Loya, Jawa Tengah dalam sehari Senin 4 November 2024. 3 terduga ditangkap di 3 wilayah yang berbeda, yakni Kudus, Demak, dan Solo. Jadi itulah pengakuan RT yang mana di wilayahnya itu di Demak ya. Ini terduga teroris ditangkap oleh Densus anti teror Densus 88. Jadi pentingnya kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Makanya kenapa kami terus menyuarakan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami. Indonesia adalah negara yang makmur, negara yang secara geografis itu iklimnya itu luar biasa, tropis. Ada panas, ada dingin. Pokoknya negara yang sangat nyaman lah. Surganya dunia di sini. Nah, untuk apa kita mencari sesuatu yang belum pasti? Sistem teroris itu adalah mau menegakkan sistem khilafah, mau menegakkan atau bikin negara Islam. Dan kita semua Indonesia ini sudah final bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945, dan terbukti 79 tahun kita hidup damai, hidup rukun dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kita, sebagai moto kita bareng-bareng. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sistem khilafah yang diterapkan oleh ISIS dan kroni-kroninya ini justru malah menghancurkan. Coba kita tengok bagaimana negara-negara Islam Timur Tengah itu luluh lantak gara-gara sistem yang diterapkan di situ. Ya seperti Arab Saudi, apa sistemnya khilafah? Bukan, itu sistemnya itu kerajaan. Kan gitu. Makanya ada istilah Raja Saud, itu kerajaan. Tidak menerapkan sistem khilafah. Jadi sistem yang diusung oleh orang-orang yang menurut kami ya kaku lah, dengan pola pikir yang kaku, dengan doktrinasi yang masif, itu menjadikan otak-otaknya itu tidak berkembang, sehingga kaku, jumut, ya, keras. Nah, ini sistem yang diterapkan itu mau seperti apa juga mereka bingung. Yang katanya, contoh seperti ISIS itu kan katanya yang mimpin itu kabarnya itu juga ngakunya itu dzurriyyah Nabi gitu loh. Lagi-lagi ini ada apa ini? Apakah ada skenario besar yang mau memporak-porandakan Islam? Makanya kalau kita ditanya sistem Islam, khilafah atau Pancasila, itu bukan pertanyaan. Karena kita berasaskan Pancasila, berideologikan Pancasila. Benar, yang harus kita ketahui bareng-bareng, apakah Pancasila itu melanggar syariat Islam? Tidak. Isinya dari pasal-pasal, sila-sila yang ada di Pancasila itu, wah semuanya itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada yang bertentangan. Dan syariat Islam betul-betul dijunjung tinggi di sini. Syariat Islam itu betul-betul dijunjung tinggi di sini. Jadi tidak ada pelanggaran. Kita mau ibadah model apapun di sini bebas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa gara-gara sesuatu yang belum pasti, ya, sistem yang mau diterapkan itu belum pasti, kedepannya memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan untuk bangsa kita, terus kita terpedaya terus ikut itu? Jangan. Kita lebih percaya kita punya leluhur yang ahli strategi. Bahkan negara kita itu dimerdekakan oleh para leluhur kita. Berdarah-darah leluhur kita memerdekakan kita. Bukan hadiah.
Ini menunjukkan bahwa negara kita itu dibangun dari perjuangan yang keras. Makanya sistem yang diterapkan di sini ya juga melalui berbagai tahapan-tahapan yang jelimet yang dirumuskan oleh founding father kita. Dan ini harus kita jaga bareng-bareng. Jangan sampai ya seperti kasus terindikasi terduga teroris itu di Jawa Tengah, lagi-lagi Jawa Tengah. Jawa Tengah ini berarti ya lumayan lah agak ngeri-ngeri sedap kalau kita cermati ya. Nah ini mudah-mudahan saudara-saudaraku ini yang melihat channel kami ini tersadarkan. Ayo kita bareng-bareng meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Kalau yang muslim, dan kita harus komitmen bahwa NKRI adalah rumah kita bersama. Dan di sini kita hidup, makan, beribadah, ngurusi anak istri dan lain sebagainya, interaksi. Kita harus menjaga kondusivitas. Jangan sampai gara-gara iming-iming sesuatu yang belum pasti seperti sistem khilafah. Ya, mending kita mengikuti sistem yang sudah berjalan dan terbukti seperti yang ada di NKRI ini. 79 tahun kita merdeka dan kita hidup dalam kedamaian. Kita tengok negara Timur Tengah bagaimana hancur luluh lantaknya mereka gara-gara mempunyai misi, mempunyai ambisi mau bikin sistem khilafah atau negara Islam. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.